Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Eko Pucoro. Nomor induk mahasiswa 413251100038. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 12, yaitu tentang kontrol DC motor via Bluetooth berdasarkan ebook 18 plus Arduino Project by Rui Santos. Nah, ini merupakan ebook dari 18 plus Arduino Project by Rui Santosnya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang kontrol DC motor via Bluetooth. Nah, ini merupakan skema dari kontrol DC motor via Bluetooth. Ini, nah, kemudian untuk part-partnya ada Arduino Uno, Bluetooth modul AC5 atau AC06, smartphone, nah Bluetooth application IC L293D, DC motor, breadboard, dan jumper cables. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, menggunakan Proteus sebagai simulasinya. Ini merupakan tampilan awal dari Proteus. Kita klik New Project. Kita beri nama, karena ini tugas saya, yaitu Mectron 12 underscore Bayu Aji underscore. Kita pilih namanya kontrol DC. Jangan beda. Oh, next. Nah, untuk kertas kerjanya pakai landscape 4. Next. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari Proteus. Nah, pertama-tama kita lakukan adalah memanggil Arduino. Kemudian kita butuh modul IC L2 L293D. L293D. Kemudian Bluetooth
atau HC05. Nah, sebenarnya untuk pilihan HC05 itu eh, bisa digantikan dengan HC06. Nah, ini coba saya terangkan sedikit. Untuk HC05 itu sebenarnya perbedaannya ada di perannya, yaitu master dan slave bisa diatur. Nah, kalau untuk HC06 itu hanya slave aja. Nah, kalau untuk jumlah kaki untuk HC05 6 pin, HC06 HC06 itu di 4 pin. Nah, untuk tombol fisik ini karena memang HC05 itu bisa ke apa? Master dan slave, jadi dia butuh tombol untuk konfigurasi. Nah, kalau untuk HC06 itu tidak ada tombol fisik. Nah, kalau untuk perintah attack command itu di HC05 bisa banyak untuk ganti mode, cari perangkat, dan lain-lain. Nah, untuk HC06 itu hanya terbatas, hanya bisa untuk ganti nama, baud rate, dan pin. Nah, untuk fleksibilitas proyek, kalau untuk HC05 itu bisa tinggi karena bisa Arduino ke HP atau dari Arduino ke Arduino. Nah, kalau untuk HC06 itu standar, eh, hanya cocok untuk Arduino ke HP saja. Itu mungkin penjelasan dari HC05 dan HC06. Nah, di sini saya memakai HC05. Kemudian setelah Bluetooth HC05, kita membutuhkan DC motor atau motor DC. Nah, motor DC ini yang nanti akan kita gerakan melalui sinyal Bluetooth di HP atau smartphone kita. Nah, sekilas tentang L293D. Ini saya masukkan image. Nah, untuk L293D ini merupakan dual motor driver IC sebenarnya, yang gunanya adalah untuk mengatur putaran dari microcontroller ke motor. Nah, inputnya bisa dua. Nah, bisa dilihat ini merupakan bentuk fisik dari L293D, di mana IC ini memiliki 16 pin, dimulai dari yang pin 1 sampai pin 16. Nah, untuk di fisiknya ini bisa dilihat di tanda setengah lingkaran di sini. Nah, ini sebelah kiri adalah pin 1, pin 2, pin 3, dan seterusnya. Kalau untuk dari ebook Roy Santos sendiri, dia menggunakan fisik. Nah, ini skema dari Roy Santos. Ini dipakai skema fisik. Nah, untuk penjelasannya, untuk masing-masing pin itu di pin 1 ada enable 1 2,
dimana ini nanti akan menjadi input data dari mikro. Terus untuk pin 2 yaitu input 1, pin 2 input 1 ini juga data. Output 1 pin di pin 3 yaitu untuk menggerakkan motor, nanti akan disambungkan ke salah satu kutub di motor. 4, 5 itu ground, 13, 12 ground. Nah, untuk 6, 7 itu output 2 dan input 2. Untuk 8 VCC 2. Nah, ini adalah power dari IC. Jadi untuk power IC-nya itu dimasukkan ke pin 8. Nah, untuk 16 itu VCC 1 itu sebenarnya untuk menggerakkan motor. Jadi kenapa ada dua pin 8 dan pin 16, VCC 1, VCC 2 ini? Yang untuk 8 itu input dari mikro, 16 itu nanti yang akan untuk menggerakkan motor. Nah, untuk 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ini sebenarnya sama seperti 1 sampai 7. Ini gunanya adalah untuk mengatur motor kedua apabila kita ingin menggunakan dua motor. Nah, berikut merupakan skemanya. Nah, ini ada motor A dan motor B, dua motor ya. Nah, untuk di Proteo sendiri ini cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pin. Nah, 13 pin ini sebenarnya dipersingkat oleh ground, yang dimana pin 4, pin 5, pin 13, pin 12 menjadi satu, yaitu pin ground. Oke. Selanjutnya saya akan menghubungkan wiring diagramnya. Karena kita pakai jalur 271, kita masukkan pin 2 ke pin 3 Arduino, pin 7 ke pin 4 Arduino, pin 1 ke pin 5 Arduino. Kemudian untuk ground kita memakai part dari terminal mode. Nah, ini selain ground ini 11, 14 juga dimasukkan ke ground. Nah, untuk DC motornya nominal voltage itu 12 volt, coil resistance untuk defaultnya itu 12, kita ganti ke 24. Kenapa? Karena untuk IC L293D ini sebenarnya untuk perhitungan nominal voltage motor 12 volt dengan coil resistance 12 itu bisa panas ya. Jadi kita turunkan coil resistennya menjadi 24 ohm.
Nah, untuk pin 8 dan pin 16 ini pakai pin power. Ini kita kasih string plus 5 volt. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan plus 5 volt di sini, 5 volt di 16, 12 volt di pin 8. Nah, ini yang dari Arduino-nya. Nah, ini yang plus 12 ini inputnya sebenarnya bisa dari Arduino ataupun dari luar, dari baterai atau eh, pokoknya sumber power dari luar. Nah, untuk ke HC05, nah ini saya menggunakan library dari The Engineering Project. Nah, ini yang aktif hanya TXT sama RxD-nya aja. Nah, makanya kita sambungkan yang pin RxD ke TXD. Nah, untuk yang TXD-nya ke RxD. Nah, untuk selanjutnya kita sambungkan pin 3 ICL293D ke motor, pin 6 ke kutub motor. Nah, ini sebenarnya untuk pin 3 dan pin 6 ini untuk mengubah putaran. Maksudnya kalau misalnya pin 3 yang aktif, maka pin 3 yang tidak aktif, maka putaran akan ke, ke kiri atau counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya 6 yang aktif, maka akan clockwise atau searah jarum jam. Gitu. Nah, kita save dulu untuk projectnya. Nah, kemudian setelah kita membuat wiring diagramnya, kita minimize dulu untuk Proteusnya. Lanjut kita buka Arduino IDE untuk memasukkan codingnya. Nah, ini merupakan tampilan dari Arduino IDE. Tampilan awal. Nah, karena kita sudah dikasih kodenya oleh Roy Santos, maka kita ke GitHub-nya Pak Roy dan mengcopy codingannya. Oke, jadi untuk codingannya kita tinggal copy paste aja di sini. Kita simpan codingannya di file saya macpron12 underscore. Kita namakan 12 Voyages DC motor via BT.
Oke, ini merupakan codingannya. Oke, saya akan jelaskan sedikit untuk codingannya. Pertama-tama integer motor pin 1 itu di pin 3. Nah, ini adalah untuk mendeklarasikan bahwa pin 1 motor itu ada di pin 3 Arduino. Nah, yang nanti akan disambungkan ke pin 2 IC L293D. Nah, 3 ke pin 2. Nah, ini untuk Arduino-nya 3 ke pin 2. Sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya integer motor pin 4 ke pin 7 dan enable pin 5 ke pin 1. Nih. Untuk in 2-nya dari mikro pin 4 ke pin 7, untuk enable-nya dari pin 5 ke pin 1. Nah, untuk selanjutnya kita membuat variabel state, integer state, kemudian membuat variabel flag sama dengan 0. Nah, ini kalau nanti akan digunakan kalau misalnya serial print-nya itu hanya ngeprint kalau misalnya flag-nya itu sesuai sama syarat yang ada di bawah. Nah, untuk void setup itu kita ada di pin mode. Motor pin 1 itu sebagai output, motor pin 2 sebagai output, enable pin sebagai output. Nah, digital write enable high. Jadi ini untuk enable pin yang kita pasang di pin 5 Arduino itu kita setting high. Kenapa? Karena dia akan ibaratnya menjadi saklar si IC untuk menghidupkan si IC. Jadi untuk membuat si IC bekerja itu makanya kita setting di high atau on. Nah, ini serial bikin ini setting bot 9600. Nah, untuk program void loop atau program yang kita ulang-ulang itu yang pertama, if serial available lebih dari 0, maka jika serial available-nya 0, lebih dari 0 maksud saya, state akan membaca serial read. Nah, flag sama dengan 0. Nah, ini dia mereset agar semisal dia udah berubah, dia bakalan membuat serial print. Nanti akan saya jelaskan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, dia enggak ibaratnya spam message. Jadi untuk message-nya hanya diberikan saat perubahan terjadi. Nah, ini adalah pengaturannya. Jika state sama dengan 0, itu akan mematikan motor pin 1, motor pin 1 low, kemudian motor pin 2 low.
Nah, if flag 0 serial print motor off. Nah, nanti bakal tertulis motor off. Nah, ini flagnya 1. Kemudian jika tidak 0, maka bila misalnya 1, maka motor pin 1 akan mati, motor pin 2 akan menyala. Nah, ini tergantung untuk motor pin 1 sama 2 ini akan menentukan motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, karena ini motor pin 2-nya high, maka serial printnya motor right, jadi searah jarum jam. Nah, jika tidak 1, maka 2 misal. Maka motor pin 1 akan high dan motor pin 2 akan low. Nah, untuk flagnya 0, motor akan bergerak berlawanan arus jarum jam. Nanti akan ada pesan motor left. Nah, ini bisa diganti-ganti ya, teman-teman. Nah, untuk flag 1. Oke, kita compile. Nah, untuk lokasi compile-nya kita masukkan ke dalam program di Proteus. Copy, masukkan ke program file simulasi Proteus, kita klik OK. Oke, nah untuk saat ini Mikro sudah saya isi program coding. Yang selanjutnya saya lakukan adalah mengecek physical port yang ada di AC05. Nah, ini physical portnya di COM2. Nah, ini sebenarnya saya sudah buat tutornya. Setelah semuanya di Proteus sudah selesai, sudah dimasukkan program. Langkah selanjutnya adalah connect cek COM port Bluetooth laptop. Nah, untuk jalankan simulasinya, nah ini kita nyalain Bluetooth di HP. Nah, ini saya coba tampilin device HP saya. Nah, ini sebelah kanan adalah device HP saya. Kita nyalakan Bluetooth. Kemudian pairing antara HP dan laptop. Nah, ini saya pakai laptop. Oke. Nah, untuk di Windows kita setting. Oke, kita kesini aja, setting. Nah, untuk ini udah tersimpan, terus ke mana? Bluetooth device, more Bluetooth setting, more Bluetooth setting. Nah, ini kita lihat COM portnya. Nah, setting
Nah, kita catat COM-COM ini. Nah, yang bagian incoming, yaitu antara port COM 4 atau port COM 5. Nah, makanya kita setting di sini misal COM 4. COM 4. COM 4 ya. COM 4 nama setelah itu buka semua terus, lalu klik 2 kali komponen COM. Udah. COM tadi kita COM 4. Nah, pastikan baud rate tadi di keduanya set di 9600. Baud rate-nya di 1600. Klik OK. Nah, untuk di HP kita bisa download di Play Store. Nah, ini untuk yang disarankan oleh atau dijalankan oleh si Pak Rui Santos, yaitu dengan tadi ini ya, Blueterm. Nah, saya juga udah menginstal Blueterm ya. Terlihat di layar HP saya itu ada Blueterm. Nah, itu install di Play Store. Nah, kita cek dulu dengan Blueterm. Oh, shit. Oh, ternyata untuk aplikasi saya keluar sendiri ternyata. Kita buka dulu Proteus yang tadi. Oke. Nah, ini kita setting, lihat dulu. Oh, belum. Copy, paste, di save dulu. Kemudian COM 4 tadi ya, untuk yang incoming port 4, COM 4 dan COM 5. Saya pilih COM 4. Baud rate di 9600. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini sebenarnya untuk HC05 ini bisa diganti dengan part compim. Makanya di sini library dari HC05-nya berubah menjadi compim. Nah, oke. Ini jadi saya udah di HP, connect. Nah, ini sudah untuk aplikasi Bluetooth-nya sudah connect ke laptop saya. Kita coba ketikkan di sini angka 1. Nah, ini ternyata di Proteus enggak bekerja prosesnya atau simulasinya. Bisa kita lihat di sini motor masih tetap diam, padahal saya tadi sudah mengeklik angka 1. Kemudian kita klik atau kita ketik 2, sama, tidak berubah. Kemudian klik 0, karena 0 sudah pasti diam ya, 0 diam. Nah, ini karena di Bluetooth ini tidak bisa, saya makanya menggunakan aplikasi
serupa, yaitu serial Bluetooth terminal. Nah, oke. Nah, kita buka serial Bluetooth terminal. Nah, di sini kita klik yang ada di sini, klik 3 garis, kemudian device. Nah, pilih Bluetooth mana yang kita sambungkan di Bluetooth Classic. Nah, ini sudah ada pesan di bawah nih, connected to laptop saya, status terakhir dari connected. Nah, coba kita cek dengan mengetik angka 1, apakah bekerja untuk motornya. Nah, terlihat setelah saya mencet angka 1 untuk di aplikasi di HP itu statusnya berubah, eh, ataupun dia mengirim pesan motor titik 2 right. Nah, ini yang kita tulis tadi di codingan Arduino-nya, serial print motor right. Kalau misalnya kita pencet 1 dan si motor atau motor DC-nya akan bergerak searah jarum jam. Searah jarum jam. Kita cek searah jarum jam, ternyata tidak. Ini berarti saya terbalik ya, itunya ya. Kutubnya. Bisa kita ubah jalur kabelnya. Kita delete aja. Ini delete. Oke. Kita play lagi. Simulasinya. Coba kita klik angka 1 lagi. Oh, dia lost ternyata. Kita sambungkan kembali laptopnya. Belum ya? Oh, karena ini coba kita klik device laptop. Nah, connect. Nah, kita coba klik 1 lagi. Kirim. Nah, ini motornya searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Kemudian kita coba klik 0 untuk mematikan motornya. 0 motor off. Nah, ini untuk RPM-nya berkurang.
hingga ke 0 harusnya. Oke, lambat sampai ke 0. Ya, terus melambat. Ya, berhenti ya. Walaupun ini RPM-nya masih berjalan. Nah, sebenarnya bukan RPM berarti ya. Atau lebih ke arah posisi ya. Posisi. Posisi awal. Oke, kita coba untuk searah baliknya atau motor left atau berlawanan jarum jam. Nah, berhasil. Oke. Oh, sebenarnya tadi bener ya. Ini plus berarti kan ke clockwise. Oh, berarti bener tadi pairingnya ya. Oke, jadi benar tadi teman-teman pairingnya. Nggak usah diganti. Ya, mungkin tadi hanya terlihat seperti apa berlawanan jarum jam, padahal itu searah jarum jam. Jadi kita lihat di sini aja nih, plus dia angkanya plus atau minus. Kalau plus itu berarti clockwise, kalau minus itu counterclockwise. Oke. Nah, ini connect timeless karena si HC05 yang saya gunakan ini dia nggak memancarkan sinyal karena nggak diklik apa run simulationnya. Kalau misalnya sudah kayak gini, kita bisa balik ke HP lagi untuk pairing Bluetooth antara smartphone dengan simulasi Proteus. Oke, nah terus 012 udah kita coba, kita coba masukkan input selain dari 012 yaitu misal 3. Nah, untuk input 3 ini dia tidak melakukan apa-apa karena di dalam codingan dibacanya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada input 0 maka akan melakukan seperti ini, input 1 akan melakukan seperti ini, input 2 akan melakukan seperti ini. Nah, jika semua terlewati 012 dia tidak akan melakukan apa-apa. Kita coba lagi input 5 misal. Tidak melakukan apa-apa. Angka A juga tidak melakukan apa-apa. Oke, kita coba sekali lagi untuk 1 clockwise. Oke, nah ini merupakan simulasinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah rangkaiannya. Saya jelaskan kembali untuk Arduino kita memakai pin 345 yang dihubungkan ke data IC L293D 271.
Kemudian untuk Bluetooth-nya kita di pin 01 itu yang mendukung TXD dan RXD ke Bluetooth HC05 ya. Dipasangkan bersilangan TXD ke RXD, RXD ke TXD. Nah, kemudian untuk pin-pin di IC L293D-nya untuk ground yang saya tadi jelaskan 4 pin ditambah dengan out3 out4 di pin 11 dan 14 itu ke ground. Untuk pin 8 dan pin 16 ini adalah input motor plus 12 volt dan yang dari Arduino-nya plus 5 volt yang untuk menghidupkan si IC. Kemudian salah ternyata. O3 dan O4 itu adalah input motor 2, nggak harus ke ground berarti. Nah, ini sebenarnya. Nah, jadi untuk input satu, ini karena kita menggerakkan hanya satu motor, maka di datanya satu, keluarnya juga satu. Oke, mungkin selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi Proteus kontrol DC motor via Bluetooth ini dinyatakan berhasil. Terima kasih.